Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syanindita Sipasyarani dengan NIM 2207807 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini tahun angkatan 2022 Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Pada kesempatan kali ini saya membuat video mengenai bermain alat permainan edukatif anak usia dini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah bermain yang diampu oleh dosen Bunda Dr. Hayani Wulandari MPD. Maka dari itu, mari kita simak videonya bersama-sama. Nah, jadi apa itu bermain? Bermain biasanya tidak dapat dipisahkan oleh anak usia dini. Bermain merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk anak bersenang-senang. Ketika kegiatan itu pun menyenangkan bagi anak usia dini, itu dapat dikatakan sebagai bermain. Permainan yang saya buat, saya beri nama Pemuda atau permainan jemuran baju angka dan warna. Permainan ini merupakan jenis permainan aktif, karena di dalamnya anak dapat mampu bergerak dengan seluruh anggota tubuhnya, seperti anak melakukan jalan jigjag dan juga meloncat-loncat. Bermain aktif juga dapat menimbulkan kesenangan dari kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak. Pengaruh terhadap perkembangan anak usia dininya yaitu yang pertama ada perkembangan kognitif. Dalam alat permainan edukatif yang saya buat, anak dapat melatih perkembangan kognitifnya melalui mencocokkan warna dengan angka, mengenal jenis-jenis pakaian yang digunakan baik oleh laki-laki maupun juga oleh perempuan. Yang kedua yaitu ada perkembangan sosial. Bermain dapat mengembangkan keterampilan sosial karena di dalam bermain itu ada interaksi, komunikasi, kerjasama melalui tim. Dengan bermain dapat melatih diri untuk mengurangi sifat-sifat egois. Nah, ketika anak saling bergantian untuk mencocokkan celana dengan baju, di situ juga anak saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Dan itu akan berpengaruh juga terhadap perkembangan sosial anaknya. Yang ketiga yaitu ada perkembangan fisik motorik. Permainan ini dapat melatih motorik kasar maupun motorik halus anak. Karena di dalam permainannya itu ada proses melepas jepitan dan dari jemuran dan menempelkan celana untuk dicocokkan. Itu tuh dapat membantu melatih motorik halus anak. Dan juga ketika anak berjalan jigjag dan melompat itu dapat melatih keterampilan motorik kasar anak. Yang keempat yaitu ada perkembangan kreativitas. Dalam kegiatan bermain itu membutuhkan kerjasama agar dapat memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu, kreativitas anak itu sangat dibutuhkan ketika mereka sedang bermain, agar anak itu dapat menyelesaikan permainan hingga selesai. Seperti dalam bermain yang saya lakukan kepada anak-anak lainnya, itu anak-anak mengetahui jenis pakaian apa yang mereka cocokkan antara laki-laki dan perempuan, dan teman-temannya yang lain juga secara bergantian mencocokkan hingga selesai. Yang kelima ada perkembangan bahasa. Kemampuan bahasa anak itu mereka dapatkan ketika berinteraksi langsung dengan anak. Secara tidak langsung itu ketika mereka bermain, mereka berbicara dan melatih kemampuan berbahasa mereka. Yang keenam yaitu ada perkembangan emosional. Bermain itu dapat berpengaruh terhadap perkembangan emosional anak itu karena anak dapat mengekspresikan merasakan emosi ketika bermain. Setelah bermain juga anak dapat ditanya apakah seru atau tidak ketika mereka mengungkapkan perasaannya setelah bermain gitu. Anak akan melatih perkembangan emosionalnya. Teori pendukungnya yaitu ada teori modern dari Vygotsky. Yang pertama itu di mana hubungan sosial sebagai sesuatu yang penting yang bisa mempengaruhi kognitif. Sebab anak akan mendapatkan pengetahuan di dunia sosialnya dan nantinya itu akan menjadi sebagian dari perkembangan kognitif anak. Teori yang kedua yaitu ada teori menurut Harlock. Jadi perkembangan motorik merupakan pengembangan pengelolaan gerakan jasmani melalui aktivitas pusat saraf, urat saraf, dan juga otot saraf yang teratur. Di dalam
bermain yang saya lakukan ketika bersama anak-anak itu juga di dalamnya ada mencangkup motorik kasarnya, yaitu seperti berjalan jikjak dan juga meloncat.
sini ada langkah-langkah cara bermainnya. Yang pertama yaitu ada 6 anak yang akan bermain secara berpasangan dan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kedua yaitu kelompok pertama terlebih dahulu memainkan permainan. Yang ketiga, 1 orang anak diarahkan untuk mengambil gambar celana yang berada di jemuran. Yang keempat, setelah itu anak lanjut berjalan dengan cara zigzag. Dan yang kelima, langkah berikutnya anak memasangkan celana dengan baju yang sesuai dengan warna dan angkanya. Yang keenam, selanjutnya anak berputar kembali dengan cara melompati lingkaran yang telah disediakan. Yang ketujuh, yaitu lari kepada teman pasangannya untuk melakukan estafet secara bergantian dengan menepuk tangan hingga selesai. Yang kedelapan, setelah memasangkan celana dengan baju dengan sesuai, selanjutnya akan dilanjut oleh kelompok kedua dan ketiga. Yang kesembilan, yaitu anak akan ditanya mengenai perasaan apakah seru memainkan permainan bersama-sama.